Musim baru segera dimulai dan tim-tim terbaik di Eropa telah menyiapkan skuad barunya di musim ini. Beberapa nama pemain pun didatangkan tak peduli seberapa besar harganya dan tujuannya jelas, merengkuh gelar Liga Champions. Lihat saja Liverpool yang mengeluarkan lebih dari 200 juta euro di bursa transfer musim ini, atau Madrid yang mulai meregenerasi skuadnya. Hingga Bayern Munchen yang yakin jika musim ini adalah musim terbaiknya bersama Luis Diaz. Lantas, tim manakah yang berpotensi memenangkan gelar paling prestisius di Eropa musim depan untuk merebutnya dari PSG? Bisakah Barca mengakhiri puasanya di Eropa yang sudah berlangsung 1 dekade? Berikut ulasan di balik kekuatan baru tim-tim terbaik Eropa yang berpotensi menjadi yang terbaik di Eropa. Real Madrid. Raja Eropa Real Madrid musim ini kami pikir akan jadi penantang yang menarik untuk jadi juara UCL. Pasalnya, usai melepas Don Carlo Ancelotti sebagai pelatih bersama Xabi Alonso, Madrid diprediksi akan memulai era barunya dengan pemain-pemain baru yang luar biasa. Ya, di bursa transfer musim ini, beberapa pemain telah didatangkan, seperti Dean Huijsen, bek tengah dari Bournemouth. Gak main-main. Madrid rela mengeluarkan biaya 59,5 juta euro untuknya. Dean Huijsen sendiri adalah bek 20 tahun dengan postur raksasa namun punya fleksibilitas dan teknik yang memukau. Sosoknya pun diharapkan fans Madrid bakal jadi penerus Sergio Ramos di masa depan. Selain itu, Madrid juga mendatangkan Trent Alexander-Arnold, bek kanan dari Liverpool yang kualitasnya nggak perlu diragukan lagi. Lalu ada Alvaro Carreras, bek kiri, yang dibeli dari Benfica dengan nilai 50 juta euro. Serta Franco Mastantuono, gelandang serang 45 juta euro, yang dibeli dari River Plate. Bayangin aja, pemain-pemain muda potensial tersebut bergabung dengan mega bintang seperti Mbappe, Jude Bellingham, hingga Vinicius. Menurut kami, Madrid akan semakin berbahaya musim ini dengan regenerasi yang mereka lakukan. Kultur pemenang, pengalaman turnamen, dan tambah pemain kelas dunia. Sekali lagi, bakal membuat Madrid akan selalu diunggulkan dan jadi favorit di UCL musim ini. Manchester City. Setelah gagal total musim lalu dan mengalami penurunan dengan performa pemain tua yang mulai merosot, City di bawah Pep Guardiola musim ini melakukan transfer dan pembentukan skuad yang menarik. Alih-alih membeli pemain bintang yang mahal, Pep Guardiola nampak membeli pemain yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Tercatat secara total, City baru mengeluarkan biaya sebesar 182,9 juta euro. Jauh di bawah Liverpool, dan itu mereka lakukan untuk membeli Ryan Ait-Nouri, bek kiri yang dibeli dari Wolverhampton. Lalu ada Ryan Cherki, Tierney Reinders, Marcus Bettinelli, Svereny Pan, hingga James Trafford dari Burnley. Sekali lagi, tak ada pembelian mewah, tapi ingat, pembelian ini dilakukan oleh Pep untuk disesuaikan dengan kebutuhan taktik. Sebagai contoh Tierney, pemain ini dibeli untuk menggantikan Kevin De Bruyne yang dinilai sudah terlalu tua dan menurun. Kekuatan City tetap sama, yakni taktik halus Guardiola, fleksibilitas pemain. So, kita akan lihat apakah generasi baru City mampu bersaing. Namun yang jelas, di bawah Pep Guardiola, City akan selalu jadi tim yang berbahaya. Liverpool sempat disebut sebagai tim dengan pemilik yang pelit. Musim ini, semua dikejutkan dengan jor-jorannya Liverpool dalam merekrut pemain. Pendapatan besar yang mereka dapatkan usai jadi juara Premier League sepertinya kembali mereka investasikan. Dan itu tergambar dari nama-nama pemain mewah yang didatangkan. Tercatat, hingga saat ini Liverpool telah mengeluarkan lebih dari 312 juta euro. Dan itu mereka gunakan untuk membeli Jeremy Frimpong, bek kanan dari Bayer Leverkusen, Armin Peksi, kiper muda dari Puskás Akademia. Lalu ada nama besar seperti Florian Wirtz, gelandang serang dari Bayer Leverkusen yang dibeli dengan nilai 100 juta pound sterling yang bisa meningkat menjadi 116,5 juta pound sterling. Belum lagi Milos Kerkez, bek kiri dari AFC Bournemouth.
Georgi Mamardashvili, kiper dari Valencia, Freddie Woodman, kiper dari Preston North End, serta striker muda potensial seperti Hugo Ekitike yang dibeli dari Eintracht Frankfurt dengan nilai 69 juta pound sterling. Will Wright, pemain muda dari Salford City, 200.000 pound sterling. Jelas, The Reds punya ambisi besar musim ini, di mana di pramusim kita sudah melihat bagaimana mengerikannya tim ini. Ekitike nampak mulai nyetel dengan Mo Salah di lini depan, dan Florian Wirtz siap jadi pengatur lini serang The Reds yang baru. Melihat hal tersebut, banyak prediksi pun menempatkan The Reds sebagai calon kuat juara UCL musim ini. Bayern Munchen. Tim terkuat di Jerman, Bayern, kami pikir bakal jadi ancaman serius bagi tim-tim Eropa musim ini. Pasalnya, mereka melakukan perombakan musim panas ini dengan pendekatan cerdas, yakni menggabungkan bintang mahal yang siap tampil maksimal dengan talenta muda yang potensial dan rekrutmen strategis tanpa biaya. Semua ini di bawah visi taktis company untuk menggabungkan kreativitas, energi, dan stabilitas. Beberapa nama pemain yang didatangkan adalah Luis Diaz dari Liverpool yang dibeli dengan nilai 70 juta euro. Lalu ada bek tangguh Jonathan Tah dari Leverkusen secara gratis. Tom Bishop juga mereka datangkan gratis. Sedangkan Joao Palhinha mereka dapatkan dengan 54 juta euro. Dengan Michael Olise, Bayern dapatkan dengan nilai 60 juta euro dari Crystal Palace. Menurut kami, tim ini bakal memiliki lini serang yang mengagumkan dan mematikan. Bayangin aja, dengan Harry Kane sebagai ujung tombak, Bayern masih memiliki sayap skillful seperti Diaz dan Olise. Belum lagi winger dan pemain kreatif seperti Musiala. Tim ini bakal mematikan dan kalian baru saja lihat bagaimana Tottenham mereka hancurkan 4-0 di pramusim ini. So, dengan struktur klub yang stabil, kualitas fisik dan kedalaman skuad, manajerial yang menuntut hasil maksimal, menempatkan Munchen sebagai calon juara UCL musim ini, kami pikir jadi pilihan yang realistis, bukan? FC Barcelona. Barcelona memang belum menjuarai UCL sejak 2015, dan itu kenapa tim Katalan benar-benar terobsesi dengan trofi tersebut. Musim ini setelah kegagalan di semifinal yang menyakitkan musim lalu, Barcelona coba berbenah. Tim yang mengandalkan banyak pemain muda dan akademi tersebut mulai mendapati para pemainnya semakin matang, seperti Pedri, Lamine Yamal, hingga Pau Cubarsí. Tapi nggak cuma itu, sama seperti tim lain, Barca juga melakukan pembelian. Tak banyak memang, tapi kami pikir cukup signifikan saat penjaga gawang Joan Garcia dan winger Marcus Rashford didatangkan. Bicara soal kekuatan, tim ini tetap akan jadi favorit gelar juara karena kualitas pemain mudanya. Tahun ini sendiri, 4 pemain Barcelona masuk ke daftar calon pemain terbaik di dunia Ballon d'Or. Mulai dari Lamine Yamal, Lewy, Rafinha, dan juga Pedri. Sedangkan Cubarsí masuk ke daftar calon pemain muda terbaik musim ini. So, Barca memang tak banyak membeli pemain, tapi mereka adalah tim dengan pemain-pemain berkualitas tinggi yang semakin matang. Sehingga menurut kami, realistis untuk mengatakan Barca punya potensi menjuarai UCL. Barca punya skuad untuk menantang, tetapi harus tampil sangat stabil melawan tim-tim yang lebih tajam secara fisik seperti Liverpool atau Bayern. Jika lini tengah dan pertahanan mereka solid, kans juara terbuka. PSG adalah juara UCL 2024-2025 dan gilanya mereka menutup final dengan skor meyakinkan 5-0 atas Inter musim lalu. Musim ini dengan statusnya sebagai juara bertahan, mereka adalah tim yang harus dikalahkan dan menurut kami akan sangat sulit mengalahkan PSG. Tim ini dibangun oleh Enrique dengan kerjasama tim alih-alih mengandalkan kemampuan individualis dan itu membuat sulit untuk menemukan celah dari PSG. Saat ini sendiri, belum ada transfer signifikan yang dilakukan PSG, dengan beberapa nama dirumorkan seperti Ilya Zabarny. Menurut kami, musim depan peluang PSG masih sangat tinggi. Sebagai pemenang terakhir, mereka punya kepercayaan diri.
Meskipun tentu musim ini akan lebih sulit dengan tim-tim lain telah berbenah. Selain tim-tim yang telah kita ulas tadi, ada tim-tim lain yang juga nggak boleh kita remehkan. Arsenal contohnya. Meski secara historis belum pernah juara, tapi Arteta punya alasan untuk bersaing musim ini dengan pembelian striker baru Victor Gyökeres. Lalu ada Chelsea, tim yang berkembang pesat di bawah Enzo Maresca, di mana mereka telah membuktikan kapasitasnya setelah jadi juara Piala Dunia antar klub mengalahkan PSG. Tim lain yang wajib dipertimbangkan adalah Inter Milan. Meski kembali gagal juara musim lalu, tim ini seolah punya mentalitas untuk terus bertarung mencapai final. Setelah gagal di 2 final kontra City dan PSG, bisa jadi final selanjutnya milik mereka. Pada akhirnya, musim ini, panggung Liga Champions bakal dipenuhi raksasa-raksasa yang telah memoles senjatanya. Ada yang berinvestasi ratusan juta euro, ada yang fokus pada regenerasi, ada pula yang mempertahankan kejayaan dengan skuad juara. Tapi sejarah membuktikan, uang saja tidak pernah cukup. Strategi, mental juara, dan keberanian di momen krusial, itulah yang membedakan pemenang dari yang hanya jadi penonton. Apakah musim 2025-2026 ini akan menjadi panggung kembalinya Barcelona? Akankah PSG mempertahankan mahkotanya? Atau justru lahir raja baru dari Eropa? Satu yang pasti, pertarungan memperebutkan si kuping besar baru saja dimulai. Dan kita akan menyaksikan segalanya.